Dewi Kunti berjanji untuk tidak memberitahu kelima anaknya tentang karna demi sahabatnya, Priyambada. Kemudian Priyambada mengizinkan Kunti untuk menemui Karna putranya. Namun ketika Dewi Kunti ingin pergi untuk menemui Karna, tiba-tiba ia digendong oleh Bima dan bertemu dengan kelima anaknya, yaitu kelima Pandawa yang perkasa. Yudhistira menanyakan kondisi ibunya setelah pingsan tadi. Dewi Kunti pun gugup menjawab pertanyaan Yudhistira. Ia tidak mungkin memberitahu anak-anaknya bahwa Karna adalah kakak tertua mereka. Dengan sigap Priyambada segera datang dan membantu Dewi Kunti untuk berbicara. Mengetahui kondisi ibunya yang baik-baik saja, Pandawa pun pamit untuk bertemu kakek Bhisma, Raja Destrarastra dan Paman Widura. Di istana Hastinapura, Raja Angga karena tidak sengaja bertemu dengan Ibu Ratu Kunti. Raja Karna yang bertemu Dewi Kunti secara spontan langsung mengambil bunga lotus yang ada di kolam dan meletakkannya di bawah kaki Dewi Kunti untuk menyambutnya dan sebagai rasa hormatnya. Namun, Karna tidak menyadari bahwa Dewi Kunti adalah ibu kandungnya. Ibu Ratu Kunti pun masih terkejut dan tertekan, belum bisa berbuat apa-apa dan hanya terdiam. Arjuna datang dengan diikuti keempat saudaranya yang lain. Pangeran Arjuna dan Raja Angga karena saling tatap muka dengan tatapan penuh kebencian setelah adu panah di hari ketika Karna menunjukkan diri. Raja Karna bersumpah bahwa di suatu hari nanti, Arjuna akan mati di tangannya. Bima yang kesal dengan Karna menginjak bunga lotus yang diberikan Karna kepada Dewi Kunti. Kemudian Raja Angga karena pun pergi meninggalkan mereka semua. Dewi Kunti dan Priyambada berjalan melihat-lihat persiapan untuk pesta di istana Hastinapura. Dewi Kunti seperti sedang mencari seseorang. Priyambada yang menyadari hal tersebut mengatakan bahwa hanya keluarga dan tamu undangan yang boleh hadir dalam pesta tersebut. Dewi Kunti menghentikan langkahnya ketika mendengar panggilan dari Dursala. Dursala memperkenalkan temannya saat pendidikan. Dia juga memberitahu Dewi Kunti bahwa Subradra adalah adik dari Basudewa. Dewi Kunti yang mendengar hal itu merasa senang. Subadra pun demikian, ia merasa senang dan langsung memberi salam kepada Dewi Kunti dan mereka pun saling mengobrol. Dursala mengajak Subadra untuk melihat permainan musik. Mereka berdua pun pamit kepada Dewi Kunti. Di tengah perjalanan, Subadra terhenti ketika melihat Arjuna. Perasaan kagum tumbuh di hati Subadra. Di samping itu, Bima mendatangi ibunya. Dewi Kunti pun bertanya kepada Bima mengapa ia duduk di antara para wanita. Bima dengan sifat manjanya, mengatakan bahwa ibunya harus menyuapinya seperti saat kecil dahulu. Arjuna datang dan mengatakan bahwa ibu harus menyuapi Kak Bima agar ia merasa senang. Bima pun berdiri dan mengatakan kalau ia akan pergi dan datang lagi ketika waktunya makan. Arjuna dan Kunti pun tertawa bersamaan. Subadra dan Dursala bertemu dengan Yudhistira, Nakula dan Sadewa. Di tengah pembicaraan mereka Arjuna datang dengan senyumannya. Subadra tidak berhenti memandang dan kagum kepada Arjuna. Nakula yang menyadari perasaan Subadra mengatakan bahwa Arjuna bisa bermain musik. Bima yang datang dan mengetahui Subadra tersenyum pada Arjuna pun menyuruh Arjuna untuk bermain musik. Arjuna pun bermain musik dengan sangat mahir. Subadra pun semakin kagum dengan Arjuna.
Duryodhana yang datang bersama Karna mengejek Arjuna dengan tepuk tangannya. Ia pun memberikan kalungnya sebagai hadiah seperti pemain-pemain musik lainnya. Karna pun juga menghina Arjuna dengan mengatakan bahwa jika ingin menghibur seorang wanita ia juga harus pandai menari. Arjuna yang kesal dengan perkataan Karna menghunuskan senjatanya kepada Karna. Namun, dihentikan oleh Yudhishthira. Bhisma yang datang bersama Widura bertanya kepada Arjuna apa yang telah ia lakukan. Sangkuni yang menjawab pertanyaan itu justru membalikkan fakta bahwa Arjuna yang menghina Karna, padahal sebaliknya. Raja Destrarastra datang bersama dengan Gandhari dan Sanjaya. Ia pun bertanya pada Sanjaya apa yang sedang terjadi. Lagi-lagi Sangkuni lah yang menjawab. Sangkuni berkata bahwa Arjuna telah berani menghunuskan pedang ke hadapan seorang raja yaitu Raja Angga karena di sebuah acara kerajaan. Destrarastra yang marah pun menghukum Arjuna untuk diusir keluar dari seluruh kerajaan Kuru. Namun kemudian Destrarastra bilang bahwa Arjuna adalah anak dari Pandu, adiknya. Dia mencabut hukuman dan menyerahkan semua kepada Widura. Widura kemudian bilang bahwa jika Karna memaafkan Arjuna maka Arjuna tak perlu dihukum. Duryodhana ikut angkat bicara. Karna akan memaafkan Arjuna jika Arjuna sendiri yang meminta maaf dengan mencuci kaki Karna. Pada akhirnya Arjuna pun mencuci kaki Karna. Arjuna sangat tersiksa tapi ia tetap melakukannya demi semua saudaranya dan ibunya. Dia tak ingin suasana semakin keruh. Setelah mencuci kaki Karna, Arjuna pun berkata tolong maafkan aku Raja dari Angga. Namun Raja Angga alias Karna hanya diam saja. Kemudian Raja Destrarastra pun kembali ke ruangan, ia tak mau melanjutkan acara pesta ini karena ia merasa acara ini sudah diatur. Destrarastra pun kemudian berkata bahwa besok pagi ia akan menobatkan putra mahkota untuk kerajaan Hastinapura. Sementara itu Aswatama menemui ayahnya Drona. Aswatama bilang ke Drona bahwa besok Raja Destrarastra akan menobatkan putra mahkota. Drona tidak senang akan hal itu karena dia merasa semua pangeran belum pantas dinobatkan menjadi putra mahkota. Pada akhirnya semua pangeran dan punggawa kerajaan berkumpul di ruangan tengah untuk mendengarkan keputusan Raja Destrarastra. Sebelum Destrarastra, Bhisma diizinkan memberikan petuah. Bhisma kemudian berdiri dan menceritakan kisah saat Pandu, Destrarastra, dan Widura masih kecil dulu. Sebuah kisah kepercayaan sesama saudara. Cerita itu sangat menyedihkan, sampai-sampai Bhisma menangis dan semua orang juga terseduh mendengarnya.
Hanya Sengkuni yang geram melihat Bisma. Dengan cerita itu, Bisma berusaha menyadarkan kepada Destrarastra tentang kebenaran. Destrarastra pun menjadi bimbang, namun Duryudana segera berdiri dan berkata kepada ayahnya untuk segera mengumumkan. Destrarastra lalu berdiri dan bersiap mengumumkan siapa putra mahkota yang akan diangkat. Tiba-tiba datanglah Guru Drona. Dia melarang semua muridnya untuk menjadi putra mahkota sebelum muridnya membayarnya. Maksudnya Guru Drona ingin memastikan siapa muridnya yang terkuat dengan ujian darinya. Akhirnya pemilihan putra mahkota pun ditunda. Guru Drona bilang ke Raja Destrarastra bahwa dia ingin menguji kehebatan dari semua murid-muridnya. Kemudian Guru Drona bilang ke Destrarastra bahwa dia ingin membalas dendam pada Raja Drupada, yang merupakan teman semasa kecilnya. Lalu Guru Drona menceritakan masa lalunya. Dahulu Drona dan Drupada adalah sahabat, bahwa Drupada muda berjanji ketika dia menjadi raja maka dia akan memberikan separuh wilayahnya kepada sahabatnya Drona. Namun saat Drona meminta haknya, dia malah dihina bak pengemis di depan umum. Hal itu membuat Drona murka dan bersumpah akan membalas dendam. Destrarastra cemas karena kerajaan Pancala milik Drupada adalah kerajaan kuat. Destrarastra melarang semua anak-anaknya untuk menyerang Pancala. Namun Guru Drona hanya mau dibayar dengan menyerahnya Raja Drupada atau tak sama sekali. Jika semua pangeran Kuru tak mampu maka dia akan mencari lagi pangeran dari daerah lain. Guru Drona lalu pamit pergi. Namun sebelum dia keluar Arjuna memanggilnya. Duryudana tak mau kalah, dia pun siap bertempur menyerang kerajaan Pancala. Akhirnya Destrarastra pun dengan terpaksa memberikan perintah untuk menyerang kerajaan Pancala. Kemudian di kerajaan Pancala seorang pengawal bilang ke Raja Drupada bahwa ada pesan dari Drona di mana Drona dan pasukannya bersiap menyerang. Drupada sangat murka, maka dia pun bersiap-siap meladeni tantangan Drona. Persiapan menyerang kerajaan Pancala pun dilakukan di Hastina. Karena membantu para Pandawa memilih senjata untuk perang nanti. Sementara itu Arjuna sedang mempelajari wilayah yang akan diserangnya melalui peta buatan. Dia kemudian didatangi Subadra. Subadra menanyakan apa yang sedang Arjuna lakukan. Arjuna kemudian menjawab bahwa dia sedang mempelajari formasi perang. Mereka malah saling tersenyum saat bicara, tampak sekali Subadra malu-malu di depan Arjuna. Lalu Subadra memberikan pesanan dari Krishna kepada Arjuna. Dan hari pemberangkatan pun tiba. Kunti mendoakan anak-anaknya sebelum berangkat. Yudhistira yang bijak bilang bahwa tujuan utama adalah menangkap Raja Drupada dan menyerahkannya kepada Guru Drona. Jadi kita harus hati-hati, tak boleh sewenang-wenang. Sementara itu Duryudana juga meminta restu ayahnya. Setelah itu semua pangeran berkumpul di halaman istana untuk bersiap menuju medan peperangan. Karena juga ikut bersama Duryudana. Kemudian mereka menghadap Guru Drona. Drona memberi wejangan untuk berhati-hati karena Drupada juga mempunyai ilmu yang sama dengan dirinya. Drona dan Drupada dulu belajar bersama. Drona hanya mengizinkan semua muridnya yang ikut berperang. Karena yang ada di sana dilarang ikut karena bukan murid Drona. Akhirnya Pandawa pun berangkat. Kurawa juga berangkat dan meninggalkan Karna.